Shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita mau menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Meskipun kita masih beribadah di rumah, tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu. Tanggalkan segala bebanmu. Angkat pujian kita kepada Tuhan. Karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan puji ini bersama-sama. Katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Katakan ku sembah Engkau Tuhan. ku sembah Engkau Yesus.
hari ini kita semua siap untuk beribadah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kami bersyukur kepada Engkau Allah yang hidup, Engkau yang memungkinkan kami pagi ini untuk kami datang bersekutu dan beribadah. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kesempatan ini Tuhan kami datang memuji menyembah Engkau, dan biarlah Engkau juga Tuhan yang mengurapi hamba-hambamu yang akan melayani pada pagi hari ini. Demikian kami semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir, dan kami tabiskan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua kita yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Kita masih tetap menyembah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kita mau angkat suara kita, kita mau sama-sama katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan kami ragu Tuhan, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. sebagai Bapa yang baik, tak pernah Kau melupakan kami. Sungguh kembali katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan kami ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. sebagai Bapa yang baik.
Puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, denganmu Tuhan kami akan berjalan. Haleluya. Karena tak pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu Bapa. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidup Katakan sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan segenap hati kita. Kita mau angkat suara kita mau katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Kami terkagum Tuhan. ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih-Mu lebih kasih. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lagu ini dari awal. Kita sama-sama katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku Itulah karya-Mu Tuhan. itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan dan ku ingin menyembah-Mu Tuhan. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih yang melebihi kasih-Mu. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk katakan. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami yakin Tuhan, kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang boleh kami alami. Karena kami percaya di balik semua apa yang kami alami, Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, masih ada kesempatan bagi kami untuk memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah ini. Dan kesempatan yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami untuk kembali kami mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu tunduk pada kehendak Tuhan. Ketika firman disampaikan, kami boleh berkonsentrasi sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga semua yang hamba sampaikan itu bersumber dari Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Kita bersyukur karena masih ada kesempatan bagi kita untuk kita beribadah. Walaupun ibadah kita masih dilaksanakan secara online, tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita, di mana relasi kita dengan Tuhan senantiasa terpelihara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Yeremia pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, dan kita hanya akan membaca ayat 5 saja. Ayat 5 berkata demikian. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar Sungai Yordan? Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kita perlu mengakui bahwa tidaklah mudah kita itu menjalani hari-hari ini. Banyak kesulitan yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi, banyak penderitaan yang kita hadapi. Makanya tidak heran kalau mulai banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang mulai menyerah, banyak orang yang mulai putus asa karena banyaknya pergumulan hidup yang dihadapi hari-hari ini. Saudara yang dikasihi, pengalaman mengeluh itu ternyata pernah dialami oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Makanya kemudian Yeremia dikenal sebagai nabi peratap. Di dalam konteks yang sudah kita lihat tadi, Yeremia pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, kalau kita lihat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4, itu adalah bagian yang menunjukkan kepada saya dan saudara bagaimana Yeremia itu mengungkapkan keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Apa yang menjadi keluhan Yeremia? Yang menjadi keluhan Yeremia adalah pertama, dia mempertanyakan mengenai keadilan Tuhan. Coba kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Di situ dikatakan begini. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Kalau kita memperhatikan ayat 1 dan ayat 2 ini, maka kita akan menemukan di sana bagaimana Yeremia mengeluh kepada Tuhan dan kemudian dia mempertanyakan mengenai keadilan Tuhan. Yeremia mulai membandingkan kehidupan yang dia alami dengan kehidupan yang dialami oleh orang fasik dan orang tidak benar. Yeremia melihat hidup orang fasik dan hidup orang benar itu lebih mujur dari orang yang percaya. Orang fasik dan orang benar, kehidupan mereka lebih bertumbuh, mereka subur, mereka berakar,
mulai mempertanyakan keadilan Tuhan. Bukankah keluhan yang Yeremia keluhkan kepada Tuhan sering sekali kita lakukan juga? Sering sekali kita mempertanyakan hal ini juga kepada Tuhan. Tuhan, mengapa orang fasik kehidupan mereka lebih berhasil dari saya yang setia beribadah kepada Tuhan? Mengapa kehidupan orang benar itu kalau mau dibandingkan dengan kehidupan orang tidak benar, orang tidak benar kehidupan mereka lebih makmur, kehidupan mereka lebih subur, kehidupan mereka lebih berbuah. Dan kemudian ini menjadi sesuatu yang kita keluhkan kepada Tuhan. Dan kemudian kita bertanya, di mana keadilan-Mu Tuhan? Di mana keadilan-Mu Tuhan? Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, kadangkala kita menempatkan diri kita pada kondisi di mana kemudian kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan orang yang tidak percaya. Mengapa mereka tidak menderita, sedangkan saya hidupnya lebih menderita? Padahal saya ini rajin ke gereja, padahal saya setia melayani, padahal saya tidak pernah lupa berdoa. Kenapa hidup saya lebih menderita daripada mereka yang tidak mengenal Engkau? Kita mulai bertanya, Tuhan, di mana keadilan-Mu? Ini juga dialami oleh Yeremia. Dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Kemudian kalau kita lihat ayatnya yang kedua, Yeremia mulai protes Tuhan. Dia kemudian bertanya, Tuhan, kenapa Engkau tidak menghukum mereka? Kenapa Engkau tidak menghukum orang fasik? Kenapa Engkau tidak menghukum orang yang tidak benar? Bagi Yeremia seolah-olah Tuhan membiarkan hidup mereka. Seperti ada sistem pembiaran di sini. Yeremia kemudian protes Tuhan. Dan kadangkala kita juga berada pada situasi seperti yang dialami oleh Yeremia. Ketika kita mulai membandingkan kehidupan kita sebagai orang percaya dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan kehidupan orang fasik, dengan kehidupan orang yang tidak benar, dan kemudian kita melihat kehidupan kita menderita, maka biasanya yang terjadi adalah kita mulai mempertanyakan, apakah Tuhan itu adil atau tidak? Kita mulai protes Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menarik sekali karena ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-13, Tuhan pun berbicara kepada Yeremia. Setelah Tuhan mendengarkan keluhan Yeremia, sekarang giliran Tuhan yang berbicara, menjawab keluhan-keluhan Yeremia. Apa jawaban Tuhan? Yang pertama kita lihat di ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan begini. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Kalau kita memperhatikan ayatnya yang kelima ini, maka kita akan menemukan di sana Tuhan tidak mengubris apa yang menjadi keluhan Yeremia. Ketika Yeremia bertanya soal keadilan Tuhan, ketika Yeremia protes Tuhan, kenapa Tuhan tidak menghukum orang fasik, Tuhan tidak menjawab pertanyaan Yeremia. Tidak dijawab oleh Tuhan. Bagi Tuhan hal itu tidak penting.
hidupnya. Jadi yang pertama, Tuhan ingin melatih Yeremia supaya Yeremia menjadi seorang yang tidak mudah putus asa. Seolah-olah Tuhan mau berkata begini kepada Yeremia, "Hei Yeremia, untuk apa engkau menyusahkan dirimu dengan melihat kehidupanmu dan membandingkan apa yang engkau alami dengan apa yang dialami oleh orang fasik? Itu buang-buang energi aja. Itu buang-buang waktu aja. Itu menghabiskan energimu." Sekarang Tuhan ingin memberitahu kepada Yeremia, Tuhan sedang berurusan dengan Yeremia supaya Yeremia bisa dilatih menjadi seorang yang punya kemampuan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tuhan mau Yeremia menjadi seorang yang tidak mudah putus asa. Makanya kemudian Tuhan berkata, "Hei Yeremia, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan," artinya Yeremia, ini baru masalah kecil. Ini baru masalah ece-ece, kata orang sekarang ya. Orang Manado bilang, ini masih masalah kacino. Kamu sudah mengeluh. Masalah kecil saja kamu sudah protes Tuhan. Masalah kecil saja kamu sudah bertanya soal keadilan Tuhan. Masalah sepele saja kamu sudah mulai protes Tuhan. Padahal di depan kamu nanti akan ada banyak masalah yang akan engkau hadapi. Ada banyak kesulitan yang nantinya engkau akan terima. Akan banyak penderitaan yang akan datang dalam hidupmu. Jadi setidaknya Tuhan ingin berpesan kepada Yeremia supaya Yeremia bisa menjadi seorang yang kuat ketika masalah datang dalam hidupnya. Yeremia bisa menjadi seorang yang tidak mudah menyerah ketika tantangan datang dalam hidupnya. Proses bergumul yang saya dan saudara hadapi setiap hari itu adalah pelatihan buat kita semua supaya ke depannya engkau bisa menjadi orang yang jauh lebih kuat, menjadi orang yang tidak mudah putus asa, menjadi orang yang tidak mudah menyerah ketika tantangan datang silih berganti dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika engkau diizinkan untuk menghadapi penderitaan, ketika engkau diizinkan untuk menghadapi kesulitan, yakinkan di dalam dirimu bahwa ini adalah bagian dari pelatihan Tuhan supaya engkau bisa menjadi pribadi yang kuat ketika tantangan itu datang. Tuhan mau supaya engkau menjadi pribadi yang dewasa pada waktu engkau menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Seperti yang seringkali saya sampaikan, seorang ibu yang baik, orang tua yang baik, ketika anaknya yang masih kecil jatuh, maka dia akan cepat-cepat untuk segera datang menolong anaknya yang jatuh. Dia akan memperhatikan mana yang kena, mana yang ada lukanya. Dia akan berusaha untuk mencari, membalutnya. Jadi dia akan cepat-cepat menolong ketika anaknya yang masih kecil itu jatuh. Tetapi semakin anak itu bertumbuh, semakin anak itu besar, ketika anak itu jatuh, maka orang tua yang baik dia tidak akan cepat-cepat datang untuk menolong. Waktu anaknya jatuh, dia akan berkata begini, "Nak, berdiri sendiri, kamu bisa nak, kamu bisa nak." Tujuannya apa? Supaya kaki anak itu bisa menjadi kuat dan pada akhirnya dia terlatih untuk bisa berjalan sendiri. Beberapa minggu yang lalu
Cucu saya sudah punya cucu. Cucu saya Gwen datang. Kemudian dia lari-lari di area gereja, di dalam gereja. Tiba-tiba dia jatuh. Saya bilang begini sama mamanya, jangan diangkat, jangan digendong, biarkan saja dia berdiri sendiri. Mamanya bilang, ya memang benar tante. Saya lihat Gwen langsung melihat kami, kemudian dia berdiri. Setelah dia selesai berdiri, dia langsung tertawa. Ini bagian dari pelatihan supaya kakinya menjadi kuat dan dia bisa berlari-lari. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika engkau diizinkan untuk menghadapi masalah, Tuhan ingin membentuk kamu. Tuhan ingin menjadikan saya dan saudara menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang militan, yang tidak mudah menyerah ketika tantangan itu datang. Artinya, kalau engkau diizinkan menghadapi masalah, yakinkan di dalam dirimu bahwa Tuhan punya rencana di balik semua ini. Tuhan punya rencana supaya engkau waktu diperhadapkan dengan tantangan yang lebih besar, engkau akan kuat untuk menghadapinya. Dan saudara perhatikan, orang yang kuat menghadapi masalah, saya percaya dia sudah berulang-ulang melewati masalah demi masalah. Kenapa sering sekali kita melihat, waduh ibu ini kok kuat sekali menghadapi masalah. Waduh, bapak ini kok kuat sekali menghadapi masalah. Itu karena apa? Karena dia sudah mengalami proses bergumul. Dia sudah terlatih. Dan saya percaya apapun yang engkau hadapi, Tuhan ingin melatih engkau menjadi pribadi yang kuat ketika engkau menghadapi masalah. Kemudian kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Kalau saudara perhatikan di situ, saya baca ayat 7 dan ayat 8. Di situ dikatakan begini. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuang negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku. Sebab itu aku membencinya dan seterusnya. Ada satu kata yang sering diulang-ulang di ayat-ayat ini, yaitu kataku. Jadi kalau kita perhatikan, kataku itu berulang-ulang dituliskan di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Artinya apa? Tersirat Tuhan ingin memberitahukan kepada Yeremia bahwa apa yang dialami oleh Yeremia, apa yang dialami oleh bangsa Israel, itu bukan berarti Tuhan membiarkan. Apa yang dialami oleh umat Tuhan bukan berarti Tuhan membisu, bukan berarti Tuhan berdiam diri. Tetapi sekarang Tuhan ingin memperlihatkan kepada Yeremia betapa Tuhan juga meratap dengan apa yang dialami oleh umatnya. Setidaknya Tuhan ingin mau mengatakan kepada Yeremia, hei Yeremia, umat Tuhan adalah buah hatiku dan aku harus menghukum mereka dan seterusnya. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada Yeremia bahwa dia adalah Allah yang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Yeremia dan yang dirasakan oleh umatnya. Artinya ketika engkau dan saya diperhadapkan dengan berbagai keluhan, engkau dan saya diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dalam hidup ini, ingat baik-baik saudara bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kadang-kala kita bertanya, Tuhan kenapa engkau berdiam? Kenapa engkau seolah-olah tidak ada? Allah tidak pernah membiarkan saya dan saudara. Apa yang kita alami, Dia ikut merasakan. Dia
yang saya dan saudara alami. Dia paham dengan segala permasalahan yang sedang saya dan saudara hadapi. Ini yang perlu kita ketahui. Yeremia dilatih untuk mengenal dengan benar siapa Allahnya. Allah Yeremia yang adalah Allah kita juga adalah Allah yang mengerti dengan apa yang engkau alami. Allah Yeremia yang adalah Allah kita juga adalah Allah yang paham dengan kondisi keluarga kita. Allah yang mengerti dengan pekerjaan yang kita sedang alami. Allah yang mengerti dengan situasi pelayanan yang kita hadapi. Dan Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah janji yang paling penting yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab adalah Tuhan senantiasa menyertai kita. Pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Situasi apapun yang kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ingin melatih Yeremia untuk mengenal siapa Tuhan itu. Dua hal inilah yang ingin diajarkan oleh Tuhan kepada Yeremia. Ketika Yeremia mengalami tantangan, mengalami kesulitan, Yeremia diajar oleh Tuhan supaya Yeremia bisa menjadi seorang yang lebih kuat, menjadi seorang yang militan dan tidak mudah menyerah. Kemudian Yeremia dilatih untuk supaya bisa mengenal siapa Allah itu sendiri. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan kita semua dalam kita menjalani hari-hari ke depan. Kita harus menjadi pribadi yang kuat. Kita dilatih untuk mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita minta kiranya Roh Kudus akan memampukan kita semua supaya kita bukan hanya sekedar mendengar firman, tapi kita boleh menjadi pelaku firman. Mari sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku, sabada hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri, Ku kan berdiri
badai datang dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk supaya kami menyadari bahwa di setiap kesulitan yang kami hadapi, di setiap tantangan yang kami hadapi, Engkau sedang melatih kami supaya kami boleh menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah putus asa. Engkau sedang melatih kami supaya kami memiliki pengenalan yang benar tentang siapa Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami semua untuk supaya kami senantiasa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, mohon kiranya berkat-Mu bagi kami semua. Jemaat-jemaat-Mu, Tuhan kiranya memberkati kami dalam kami melewati setiap masalah yang Engkau izinkan kami hadapi. Supaya kami boleh menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Kami tidak mudah menyerah. Kami tetap berpaut dan membangun relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan. Supaya kami tetap memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Berkati keluarga seluruh jemaat-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan kami semua. Berkati setiap pelayanan kami Tuhan. Sehingga jemaat kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Dalam menghadapi setiap tantangan kesulitan yang Engkau izinkan untuk kami hadapi. Di masa-masa pandemi COVID-19, Tuhan tolong para medis, para perawat, semua yang bekerja di rumah sakit dalam menangani semua pasien yang positif. Tuhan kiranya menolong supaya Engkau melindungi mereka. Demikian juga semua yang sudah dinyatakan positif, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang diisolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Tuhan tolong supaya mereka terus dipulihkan oleh Tuhan. Mereka diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau punya rencana di balik setiap peristiwa yang Engkau izinkan untuk kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Berdoa buat setiap orang-orang yang telah memberikan, biar Tuhan yang boleh memberkati. Bahkan orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan juga yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GGP Bait El Depok, Minggu 21 Juni 2020. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Lydia Willing STH. Tuhan Yesus memberkati.
Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 7651020593 atas nama James Hamanta. Info doa dan puasa umum. Doa dan puasa bersama dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 26 Juni 2020 jam 10 pagi. Jadwal pendalaman Alkitab PA Gabungan Pos 1, 2, dan 3 hari Jumat 26 Juni 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Romi Palit MTH via grup WA online. Kebaktian Umum hari Minggu 28 Juni 2020 dengan pembicara Pendeta Muda Yvonne S. Abdul Majid STH, musik dan worship leader oleh tim MPS. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Nathaniel Pelinggar 25 Juni 2020, Bapak Mateus Laisina 26 Juni 2020, Bapak Leonard Bartolomeus Manubaba 18 Juni 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Stanley Loho dan Ratna Puspita Dewi 23 Juni 2020. Rukun-rukun selalu dan semakin diberkati rumah tangganya. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat atas kelulusan jenjang SD untuk adik Olivia Graciela Ferrani. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa, kita akan lanjutkan dengan berdoa di dalam suka ataupun di dalam duka yang seperti kita selalu lakukan. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kekasih kita yang berulang tahun. Bapa yang ada di dalam surga, kami mau berdoa bagi Bapak Barto Manubaba yang beberapa hari yang lalu berulang tahun pada tanggal 18 Juni, yang saat ini berada di Jepang bersama istrinya Fani di dalam tugas. Tuhan, dimanapun dia berada, kami semua menopang dalam doa. Tuhan memberkati. Biarlah dengan bertambah usia, Bapak Barto juga boleh bertambah-tambah di dalam pengalamannya akan kasih penyertaan Tuhan di dalam rumah tangganya dan dalam tugas-tugasnya. Sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati di hari yang berbahagia ini. Biarlah Tuhan selalu memberi kesehatan dan kesuksesan di dalam tugas-tugasnya bersama istrinya Fani, di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang pada minggu berjalan ini juga berulang tahun. Tuhan, kami mau berdoa untuk cucu Nathaniel Patricio Linggar yang tanggal 25 Juni Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usianya. Tuhan memberkati anak muda ini. Biar Tuhan, dia juga boleh bertambah-tambah di dalam imannya kepada Tuhan. Kami bersyukur dia juga boleh lulus ujian dan kami percaya Tuhan juga akan memberi sekolah studi yang baik untuk masa depannya. Tuhan yang memberkati anak ini dengan kuasa-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang umur hidupnya. Di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Mateus Laisina yang tanggal 26 Juni Tuhan juga tambahkan 1 tahun dalam usianya. Tuhan memberkati Bapak Theo, biar dia boleh menjadi seorang imam, seorang suami dan juga seorang papa yang akan terus membawa keluarganya untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam segala tugas dan pekerjaan, biarlah Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami juga mau berdoa yang
bagi anak-anak kami yang memperingati ulang tahun perkawinan mereka. Kami mau berdoa untuk Bapak Stanley Loho dan Ratna Puspita Dewi yang tanggal 23 Juni mereka boleh memperingati pernikahan mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang telah mempersatukan mereka, biar mereka boleh mengingat akan janji komitmen mereka di hadapan Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan yang selalu mempersatukan mereka. Mereka boleh saling mengasihi, mereka boleh saling menopang, sehingga dalam segala situasi mereka bersama-sama boleh bersatu bersama dengan Vika yang Tuhan karuniakan dalam rumah tangga ini. Biar Tuhan memberkati, biar keluarga ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk cucu kami, Olivia Gracela Firani, yang atas pertolongan Tuhan dia juga boleh lulus SD, dan saat ini dia akan masuk melanjutkan sekolah SMP. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati cucu kami ini, biar Grace boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan dia diberi kepandaian, diberikan hikmat, sehingga anak ini boleh melanjutkan sekolahnya di SMP. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami serahkan masa depannya di dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi jemaat-Mu. Biarlah Tuhan mereka terus hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami datang menaikkan pujian syukur hanya bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu bagi kami melalui ibadah pagi hari ini. Engkau yang sudah memberkati kami semua, bahkan juga kami hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami mengembalikan segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus terus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik hamba-Mu Ibu Pendeta Lydia Wawiling, demikian juga para pelayan altar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami yang bertugas melayani pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.